Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasien Nur Fauzan. Saya dari kelompok 2. Di sini saya mewakilkan dari teman-teman saya untuk mempresentasikan suatu metode tren yang dapat digunakan untuk model peramalan bisnis. Sebentar. Kelompok ini terdiri dari Winda Nuryani, Ahmad Baskara, dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Pasien Nur Fauzan. Langsung saja, metode peramalan kuantitatif yang pertama yaitu peramalan yang berkaitan dengan hubungan matematis. Berikut merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan. Yang pertama ada model trend time series. Metode time series atau deret waktu merupakan peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependent dalam kurung variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jadi, di dalam metode deret waktu, variabel yang dicari berupa waktu. Untuk menggunakan metode peramalan ini, kita dapat menghitungnya menggunakan metode Smoothy, metode Box-Jenkins, atau metode proyeksi, tren, dan regresi. Ada metode kasual. Metode peramalan kuantitatif yang kedua, yaitu metode kasual atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Namun variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung dan meramalnya, kita dapat menggunakan metode regresi dan korelase, metode input-output, atau metode ekonometri. Untuk metode tren, yang pertama ada metode tren atau dapat disebut juga tren sekuler, adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau arah turun. Jika kecenderungannya berupa rata-rata menuju arah naik, maka tren tersebut dapat dikatakan tren positif. Sebaliknya, jika kecenderungannya berupa rata-rata arah turun, maka disebut tren negatif. Yang kedua yaitu ada metode tren linear. Menurut Yosepion He, Rito Goejantoro, dan Sri Wahyuni Singh tahun 2013, tren melukiskan gerak data deret waktu selama jangka yang panjang atau cukup lama dan berkecenderungan menuju satu arah, naik atau turun. Tren sedemikian itu umumnya meliputi gerakan yang lamanya sekitar 10 periode atau lebih. Gerakan ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan yang terus-menerus dari waktu ke waktu selama kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada model-model tren non-linear. Gerakan tren tidak seharusnya dan tidak selalu merupakan garis yang linear. Terdapat juga garis tren yang tidak linear dalam kurung non-linear. Setiap tren sebetulnya menggambarkan gerakan secara rata-rata dan keseluruhan. Tren non-linear adalah ukuran kecenderungan yang mempunyai metode dengan persamaan pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Kelebihan dari metode ini adalah sangat baik untuk data jangka panjang dan hasil ramalannya mendekati nilai aktual. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah titik sesuai dengan digunakan untuk jangka pendek. Kurang dari 10 periode
Lanjut untuk tren eksponensial. Tren eksponensial sering digunakan untuk meramalkan jumlah penduduk, pendapat nasional, produksi hasil penjualan, dan kejadian-kejadian lainnya yang perkembangannya atau pertumbuhannya secara geometris. Bentuk rumus tren eksponensial sebagai berikut, dikutip dari Dajan 1986. Lanjut untuk tren logistik. Tren logistik biasanya dipergunakan untuk mewakili data yang menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan yang mula-mula tumbuh dengan cepat sekali. Akan tetapi lambat laun agak lambat, kecepatan pertumbuhannya makin berkurang sampai tercapai suatu titik jenuh atau saturation point. Bentuk rumus tren logistik adalah sebagai berikut. Bentuk rumusnya dikutip dari Dajan 1986. Lanjut ada tren Gompers. Pada asasnya, tren Gompers atau pertumbuhan growth trend yang menaik akhirnya akan mendekati suatu titik maksimal sebagai batas. Dengan kata-kata lain, tren Gompers dapat berlangsung secara kontinu tetapi dengan rasio pertambahan yang makin lama makin menurun. Rasio tersebut tidak perlu menurun dalam jumlah yang konstan atau persentase yang konstan. Pola gerakan sederhana sedemikian itu berlaku juga bagi tren menurun dengan pola penurunan kian lama kian menurun. Untuk rumusnya dikutip dari Dajan 1986, ada di bawah. Sini ada tren polinom. Umumnya terdiri dari yang pertama tren kuadratik, dikutip dari Dajan 1986. Pada asasnya cara penentuan tren kuadratik tidak banyak berbeda dengan cara penentuan tren linear. Yang kedua ada tren kubik, dikutip juga dari Dajan 1986. Tren kubik merupakan tren yang mempunyai bentuk menyerupai huruf S terbaring, yaitu terdapat titik minimum dan maksimum pada datanya. Persamaan tren kubik dan kuadratik sebagai berikut, rumusnya ada di bawah. Yang keempat itu ada Dumi musiman. Variasasi musim S merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam suatu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Misal permintaan baju sekolah ketika tahun ajaran baru meningkat permintaannya. Kemudian meningkatnya permintaan tiket ketika musim liburan. Untuk mengetahui adanya pola variasi musim suatu data berkala, maka komponen lain seperti tren atau T, variasi siklis atau C, variasi random atau I harus dihilangkan. Pola variasi musim akan dinyatakan dalam indeks yang disebut indeks musim. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk presentasi dari metode tren yang cocok untuk peramalan bisnis. Cukup sekian, mohon maaf ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.